Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Retalk. Segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini bisa dibilang akan agak berbeda dengan segmen retalk lainnya. Dimana biasanya kan di segmen retalk itu tuh selalu yang kayak kita mungkin ngobrolin sesuatu berita atau sesuatu suatu hal yang memang lagi marak diperbincangkan, entah itu di sosial media atau di mana, atau biasanya kita ngobrolin santai tentang game segala macam. Tapi kali ini lebih ke mungkin curhat gitu ya, kayak ngobrolin tentang personal diri gua aja dan kayak masalah pribadi gua aja. Dan ya siapa tahu ini juga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu ke kalian juga. Ya intinya sharing aja. Jadi untuk reto kali ini anggap aja ini kayak ngobrol sesama teman aja, sharing santai aja gitu. Kalau misalkan bermanfaat dan membantu kalian bagus, kalau misalkan enggak dan kalian juga sejak awal enggak tertarik, kalian bisa skip. Karena kalian udah lihat di judul juga tentang reto kali ini, yaitu tentang zona nyaman. Jadi ini benar-benar relate banget untuk gua dan benar-benar lagi ngeusik gua banget. Jadi bisa dibilang ini salah satu keresahan yang ingin gua sampaikan aja. Balik lagi kalau ternyata bisa bermanfaat juga bagi kalian itu bagus banget. Artinya ya mungkin gue juga ada teman seperti kalian dan siapa tahu kalian juga bisa memberikan mungkin solusi juga untuk gua atau mungkin sebaliknya, siapa tahu juga kan. Jadi di video retok kali ini sekali lagi seperti yang kalian tahu ya, retok itu tuh nggak pernah ada yang buat skrip. Jadi jika misalkan obrolan atau gua ngomongnya agak ngelantur dan muter-muter ya mohon maaf gitu. Apalagi ini tema atau topik yang diangkat itu tuh sesuatu hal yang memang benar-benar pribadi dan personal gitu. Jadi bisa aja lama banget ini video, tapi ya nggak tahu lah ya. Yang penting kan intinya tersampaikan gitu keresahan gua. Jadi langsung aja kita ke topik utama, zona nyaman ya. Jadi zona nyaman yang gue maksud di sini tuh kayak comfort zone gue gitu, comfort zone dalam kehidupan gue. Gue mau tanya ke kalian gitu, kalian orangnya tuh seperti apa sih? Buat tunggu, itu kan terlalu luas gitu pertanyaannya. Maksudnya kayak sifat kalian tuh atau pribadi kalian tuh introvert kah? Atau kalian extrovert kah? Atau gimana? Kalau kalian tanya balik ke gue itu sendiri menurut gue menilai diri gue sendiri sebenarnya ini agak narsis ya, kayak menilai diri sendiri kayak buat doang gitu. Tapi at least dari apa yang gue pandang dari diri gue sendiri, gue itu tuh sosok yang mungkin kayak ambivert gitu. Anjay, keren banget itu ambivert. Gue nggak tahu ini istilah ada atau apa, tapi gue pernah denger aja gitu. Jadi ambivert itu tuh kayak antara di tengah-tengahnya introvert dan extrovert gitu. Jadi bener-bener di tengahnya banget lah gitu. Jadi kayak introvert itu kan kayak yang lebih menyendiri, yang lebih memilih untuk menutup diri, pemalu, nggak bisa bergaul dan mungkin bukan nggak bisa ya, tapi nggak mudah bergaul. Sebaliknya extrovert itu tuh kayak ya sebaliknya, yang mudah bergaul, yang gampang bicara. Kayak kalau misalkan kalian tahu di kelas itu tuh kayak di kelas sekolah ya, itu tuh kayak pribadi yang paling berisik gitu, yang kayak jadi badut kelas gitu. Kalian tahu kan orang-orang kayak gitu, yang kayak memang kayak nggak bisa gitu di rumah aja tuh nggak bisa, pengen tetap keluar cari kesibukan segala macam gitu. Itu extrovert. Nah gue pikir gue itu tuh ambivert di pertengahannya gitu. Gue bukan orang yang bisa kayak tiap hari di rumah kayak pasti bakal ada kejenuhan. Tapi di sisi lain gue juga bukan pribadi yang ingin terus-terusan berada di luar rumah gitu. Pasti gue ngerasa kayak gue nggak menemukan esensinya lagi ketika gue terus-terusan ada di luar rumah gitu. Maksudnya di luar rumah tuh entah itu main atau gimana, kayak gue jadi kangen rumah gitu, kangen tidur-tiduran, rebah-rebahan gitu. Tapi di sisi lain kalau rebahan terus tiap hari juga bosen gitu. Jadi benar-benar ada di pertengahan dan gue percaya banyak orang yang seperti ini gitu. Jadi kayak kita itu tuh lebih ke menilai kayak quality time gitu kan. Tapi kan sesuatu hal yang berlebihan dan over itu tuh ya nggak bakal ada quality-nya lagi. Kayak misalkan gini, oh quality time gue itu tuh kayak rebahan sambil scroll IG atau TikTok atau nontonin YouTube gitu. Tapi misalkan kalau tiap hari kalian gitu ya kalian lama-lama juga bosen kan, dan ya bukan jadi quality time lagi gitu. Jadi pada akhirnya yang kita inginkan itu tuh adalah balance gitu, dimana kita seimbang. Kita tetap bisa menikmati quality time kita yang entah itu menikmati waktu sendiri, tapi di sisi lain kita juga harus bisa sosialisasi juga gitu, nggak ngendok di rumah gitu. Dan ya itu sepertinya kayak menjawab banyak sekali keresahan para pelajar lama gitu. Ingat nggak kalian pas pelajar itu tuh kayak aduh pengen libur tapi pas libur pengen sekolah, aduh pas sekolah pengen libur. Kalian ngerti kan? Kalian kalau kalian pernah sekolah gitu
Ya kalian pasti harusnya udah pernah lah ya dengar kayak hal-hal begituan gitu, dan karena itu memang hal yang wajar juga gitu. Pas sekolah pengen libur, sebaliknya pas libur malah bosen di rumah pengen sekolah gitu, pengen nemu temen gitu. Jadi ya yang kita harapkan atau yang kita inginkan tuh sebenarnya sejatinya tuh balance gitu, nggak berlebihan ke sisi manapun. Tapi ya mungkin ada ya yang memang seperti yang gua katakan, yang introvert dan ataupun yang extrovert gitu. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya ya. Jadi gue itu pribadi yang sebenarnya bisa-bisa aja bergaul dan emang senang juga bergaul, tapi di sisi lain juga bisa kok ngendok di rumah juga bisa gitu. Sepengen-pengennya gue aja, semut-mut gue aja gitu. Nah, itu kurang lebih latar belakang dari pribadi gue, personality gue kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari kenapa gue bikin retalk ini, itu karena seperti yang kalian tahu kan, sekolah itu tuh sebenarnya udah pembelajaran tahun ini tuh udah dimulai jauh-jauh hari. Tapi karena pandemi corona katanya mah ya kayak udah mulai membaik, beberapa sekolah pun udah udah menyediakan PTM lah ya, tatap muka walaupun terbatas, jadi masih banyak keterbatasan lah dalam pembelajarannya. Kayak harus inilah, harus itulah, dibagi per kelompok per minggu lah, bla 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 bla. Tapi udah mulai gitu. Gua sendiri sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu gue kelas berapa karena menurut gue itu privasi, maksudnya itu kan umur juga kan ya, kayak itu nggak penting juga. Yang intinya gue itu tuh pernah lama juga gitu sekolah offline gitu, sekolah biasa. Terus kayak udah 2-3 tahun mungkin ya, atau belum 3 tahun sih harusnya, kayak 2 tahun mungkin, mau 2 tahun itu sekolah online gitu, udah masuk angkatan covid. Jadi gue udah ngerasain kok angkatan covid gitu. Dan kalau kalian tanya, gue itu tuh sebenarnya bukannya jahat atau gimana ya, tapi nggak masalah dengan sekolah online ini. Sebenarnya biasa-biasa aja sih, terbiasa. Tapi karena entah kenapa ya, kayak seperti yang kita rasakan kan, karena udah terlalu lama sekolah online, jadi kita udah merasa bahwa ini zona nyaman kita gitu. Jadi ketika kita dengar desas-desus sekolah offline lagi, kita tuh jadi malas gitu. Mungkin nggak semua ya, sekali lagi orang-orang seperti gue jujur ngerasa malas karena harus beradaptasi lagi segala macam. Dan itulah inti dan topiknya gitu. Segala macam aktivitas udah mulai ada, eskul udah mulai ada, segala macam. Itu jadi jujur ya bikin gue agak tertekan. Loh kok tertekan sih? Mungkin itu yang dirasakan atau didengar oleh orang-orang yang mungkin sifatnya memang extrovert gitu. Orang-orang yang memang wah pengen banget gitu, gencar banget buat sekolah offline gitu. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang butuh waktu adaptasi lagi, waktu untuk bisa terbiasa lagi, bukannya gue bermasalah sama sekolah offline ya, cuma ya pasti butuh waktu untuk terbiasa. Karena gue itu pribadi yang juga benar-benar ini sama seperti judul di video ini, adalah pribadi yang benar-benar sangat seneng dan sangat bener-bener memegang teguh yang namanya comfort zone atau zona nyaman gitu. Zona nyaman itu bukan judul lagu 420 ya, bukan. Aduh, jokesnya gitu amat. Tapi maksudnya kayak zona nyaman yang dimaksud tuh kayak ketika kita udah terbiasa sesuatu, otomatis kita udah bisa membuat suatu habit atau kebiasaan kan. Dan ketika tiba-tiba ada sesuatu hal yang berubah dari kebiasaan yang telah kita ciptakan, gua pribadi itu bakal merasa agak tertekan dan agak terganggu gitu. Misalkan gini, kita sekolah Senin Jumat ya, kadang Sabtu ada yang eskul kan. Nah terus tiba-tiba di hari Sabtu atau Minggu yang harusnya notabene kita itu libur, yang harusnya kita tidur-tiduran dan istirahat, terus tiba-tiba sekolah kayak ada event kayak apa. Jujur orang seperti gue tuh merasa terganggu gitu. Kan udah Senin sampai Jumat sekolah gitu, harusnya Sabtu Minggu ya full buat waktu gue aja gitu. Kenapa harus ada sekolah-sekolahan lagi gitu? Itu gue merasa terganggu. Mungkin untuk sebagian orang kayak oh ya udah sih, apa salahnya gitu kan, toh minggu depannya lagi nggak ada apa-apa juga. Tapi kalau gue itu hal kecil seperti itu aja merasa terganggu, karena orangnya tuh bener-bener comfort zone banget gitu. Ketika udah mendapati habit atau sudah mendapati kebiasaan gitu, kalau udah dirubah kebiasaannya itu bakal bener-bener ngerasa terganggu dan terbebani banget. Padahal mah ya harusnya dibawa relax dan santai aja. Mungkin bagi kalian ada juga ya orang-orang yang kayak gitu. Contoh ya, ketika sebelum PTM ini, ketika sekolah online itu tuh daring itu udah mulai aktif lagi gitu ya. Pas daring aktif lah gitu dulu, kayak jujur gue pribadi kayak ngerasa agak aneh gitu. Ini apa? Biasanya kan gue tidur rebahan, bangun siang, makan, tidur lagi gitu kan. Kayak hidupnya suram banget gitu ketika corona atau pandemi baru-baru awal masuk gitu, yang dimana sekolah cuma libur terus gitu. Tapi tiba-tiba kayak harus bangun pagi, harus absen, terus tiba-tiba di spam tugas. Gue ngerasa kayak ini apa gitu, kok tiba-tiba gitu. Jadi kasarnya mah tubuh tuh ngerasa kaget gitu, karena udah terlalu terbiasa dan butuh adaptasi lagi untuk bisa membiasakan diri ke habit atau kebiasaan yang baru gitu.
itu jujur ya, menurut gue sifat jelek gue sih. Gue merasa terganggu, jujur merasa terganggu dan kesel gitu. Gue punya sifat yang menjengkelkan kayak gitu, dimana padahal mah sesuatu itu harusnya dibawa santai aja gitu. Tapi kenapa gitu, kenapa harus terganggu dan selalu terbebani? Padahal ya life must go on gitu. Buat kalian juga, menurut gue ya, buat kalian yang sifatnya sama seperti gue, kayak sejatinya di hati kita tuh kayak kita mikir gini mindsetnya, life must go on gitu. Hidup bakal selalu jalan, bakal banyak hal-hal yang kita benci, yang kita nggak suka ke depannya, tapi ya hidup bakal terus berjalan, mau nggak mau gitu. Waktu akan terus berjalan dan kita nggak mungkin bisa stuck gitu. Kita bakal harus terus berjalan, melewati senang ataupun enggak gitu. Tantangan demi tantangan, hal demi hal gitu. Kedepannya pasti bakal banyak hal yang kita lalui gitu. Walaupun menjengkelkan ya, kayak sekolah udah bakal mulai aktif lagi, jujur gue merasa terganggu. Gue udah terlalu terbiasa gitu sekolah online gitu, kayak ngerjain tugas asal gitu. Nggak asal juga sih, gue itu tipe orang yang kalau tugas dikerjain walaupun agak nunggak ya, tapi selalu dikerjain gitu. Tapi kayak yang udah terbiasa tidur malam karena bangun pagi cuma buat absen terus tidur lagi, nanti kita nggak bisa gitu ngerasain hal yang sama. Kayak begadang tuh cuma bisa Sabtu Minggu doang. Kayak hal-hal seperti itu tuh bakal ada lagi gitu. Hal-hal yang dulu sebenarnya udah biasa kan bagi kita. Dulu kita sekolah ya udah itu hal yang wajar kan, Senin sampai Jumat ya sekolah, bangun pagi mandi gitu. Sabtu Minggu ya udah libur gitu. Terus tiba-tiba kayak kita berubah ke kebiasaan baru, terus berubah lagi. Kayak apa ya, mungkin butuh adaptasi aja sih. Ya sebenarnya kalau udah adaptasi ya jadi biasa aja. Jadi kalau udah terbiasa mah ya udah gitu, udah jadi comfort zone baru kan gitu. Tapi proses transisinya ini yang menjengkelkan, dan mungkin kalian ada lah pasti ya yang sama seperti gue gitu. Dimana proses transisi buat adaptasinya ini nih sebenarnya yang paling menjengkelkan, dimana kita harus bisa beradaptasi lagi, harus bisa menerima lagi gitu. Apa ya, mungkin bisa dibilang orangnya tuh lebay ya gue itu tuh ya, dan mungkin sebagian dari kalian juga sama gitu, yang sifatnya sama seperti gue, lebay gitu. Kayak menanggapi sesuatu tuh sebenarnya harusnya dibawa relax aja, dibawa santai aja brodi gitu, kalau kata di TikTok mah gitu. Karena ya seperti yang gue katakan, life must go on. Kayak cepat atau lambat kita bakal semakin menua, cepat atau lambat kita bakal menemui gitu tanggung jawab baru. Kalau kalian benci dan takut akan kenyataan itu ya percuma. Ya mungkin adaptasi boleh gitu, nggak bisa lah semua orang menerima semua hal langsung gitu. Tapi ya bakal ada juga waktunya dimana ya lu harus menerima dengan lapang dada gitu. Ini sekali lagi ya cuma curhat aja gitu, nggak ada, kalau misalkan ternyata nggak ada poin ya sorry gitu, karena ya memang ini benar-benar dari hati gue aja. Gue merasa terusik dan terganggu dengan apa ya, dengan sifat jelek yang gue punya. At least dari mata gue sih jelek ya, kayak apa banget gitu sifatnya tuh, kayak susah banget untuk beradaptasi, susah banget untuk menerima sesuatu hal yang baru gitu. Kalau udah terbiasakan sesuatu hal itu udah terbiasa banget gitu. Misalkan kayak circle pertemanan aja, ya udah gue kalau misalkan circle pertemanannya cuma itu aja ya nggak masalah. Kalau kayak 10 tahun itu aja juga nggak bakal bosan gitu, bakal terima aja. Tapi ya gimana kan, nggak mungkin begitu juga kan. Kita bakal bertemu dengan orang baru, kita bakal berkenalan lagi, hidup bakal terus berjalan, cepat atau lambat, terima atau nggak terima. Itu sih menurut gue poinnya. Dan ini udah 13 menit record. Gue nggak tahu ya sekali lagi apakah ada hal yang bisa dipetik di video kali ini, di reto kali ini, apakah ada manfaat yang bisa kalian ambil. Tapi gue bakal upload peduli nggak peduli tentang hal itu, karena ini memang benar-benar berdasarkan keresahan hati gue aja gitu. Dan sekali lagi, life must go on. Buat kalian yang mungkin udah ngedengerin bacotan gue di video kali ini, dan mungkin sifat kalian juga sama seperti kalian, seperti gue maksudnya, dan mungkin kalian juga punya solusi buat gue, kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Sebaliknya, apakah video ini bisa memberikan solusi sama kalian, kalian juga bisa komen. Semoga bisa bermanfaat gitu. Semoga sharing kita di sini bisa saling membantu untuk satu sama lain. Oke viewers, kurang lebihnya seperti itu aja untuk video kali ini. See you to the next video.